Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal SPDI. Saya mahasiswa PPG 2024 batch 1 di bawah LPTK YAIN Ponorogo. Bimbingan dosen pembimbing yaitu Dr. Haji Muhammad Munir LC MAG. Di video ini saya akan memaparkan judul materi yaitu berpikir kritis dan mencintai ilmu dan teknologi. Terima kasih. Baik, kita mulai. India membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan atau IPTEK kelas 11 Pendidikan Agama Islam. Kita melangkah di tujuan pembelajaran. 1. Membaca dengan tartil Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191 dan Surah Ar-Rahman ayat 33. Kemudian menghafalkan dengan fasih atau membaca dengan lancar. Kemudian yang ketiga, tujuannya pembelajaran meyakini bahwa berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama. Nah, sebelum kita masuk di materi anandaku semua, ini kita lihat ada dua video. Yang satu ada hewan rusa di tengah padang rumput pinggir sungai. Kemudian yang satu ada perputaran bulan. Di sini dikatakan siapakah yang menggerakkan bumi dan memberikan makan semua makhluk, maka hal-hal seperti ini yang harus menjadi pemikiran anandaku semua, bahwa yang menciptakan, yang menyiapkan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kaitan dengan materi kita saat ini. Kita masuk di pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis ini adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional atau masuk akal dan tertata, yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Pemikiran kritis ini merupakan suatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita capai nantinya. Kita perhatikan di sini pengertian berpikir kritis itu dari bahasa Arab al-fikr, kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Da ilm, jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti yang kuat. Kemudian dan atau dugaan, jika bukti belum meyakinkan, maka kebenarannya lebih dominan. Kemudian syak, keraguan, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang. Kemudian waham, jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salah yang lebih besar. Jadi secara umum bahwa berpikir kritis ini adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Sebagaimana yang kaitannya dengan hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kaziban an tuhadditsa bi kulli ma sami'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang disebut pendusta, orang yang mengatakan atau membicarakan semua yang ia dengar. Kita lanjutkan. Dalil tentang perintah berpikir kritis ini di dalam Quran Surah Al-Imran
ayat 190 dan 191. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Barakallahu lazim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kemudian di ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian identitas tajwid, ini ada kalimat inna, hukum bacaannya gunna, nun bertasydid. As-samawat, asy-syamsiyah, hukum bacaannya asy-syamsiyah. Wan nahar, mat-tabi'i, ada alif, huruf sebelumnya berfathah. Qiyama wa qu'uda, idgham bigunna, tanwin bertemu dengan waw. Khalaqta, qalqala, huruf qa-nya diperjelas atau qalqala, huruf qa bersukun mati. Azaba, mat tabi'i, ada alif, huruf sebelumnya berfathah. Baik, kita lanjutkan Anda semua bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran tadi itu, Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Ini Ibnu Abbas pada riwayat At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Kemudian jawab beliau, tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya, kata orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Quraisy itu datang kepada orang-orang Nasrani dan bertanya, apa tanda-tanda yang diperlihatkan Nabi Isa? Kemudian dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang kusta, dan menghidupkan orang mati, jawab orang-orang Nasrani. Kemudian orang-orang Quraisy lalu mendatangi Nabi SAW berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah Bukit Safa menjadi emas untuk kami. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, lalu turunlah ayat tersebut, ayat 91. Ayat 90 menjelaskan penciptaan langit dan bumi yang hikmahnya hanya dirasakan oleh ulul albab. Siapa itu ulul albab? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Kemudian isi kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 191. Pertama, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dibentangkan di langit dan di bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, agar dapat mengambil faedah dan pelajaran di alam semesta ini. Kemudian kita bacakan hadis lagi, dalil terkait dengan berpikir kritis ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kasiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah, cukuplah seorang disebut pendusta orang yang membicarakan semua yang ia dengar.
Kita lanjutkan ciri-ciri ulul albab. Siapa tadi yang disinggung dalam Al-Quran ulul albab adalah dianggap ia orang betul-betul mampu menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami semua fenomena alam sampai pada bukti keesaan Allah. Apa ciri-cirinya? Orang tersebut dia bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan, selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan, teliti dan kritis, menerima informasi dan teori ini yang diperlukan anak-anak sekarang. Kemudian sanggup mengambil pelajaran umat-umat terdahulu. Kemudian istiqamah dalam melaksanakan perintah seperti sholat malam. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa kita diperintahkan untuk menjaga akal atau berpikir kritis ini, maka menata ulang cara berpikir, mendayagunakan akal, dan menimbang sebuah problematika untuk mencari solusi dan menemukan kebenaran menjadi hal yang niscaya. Makanya itulah sebabnya Islam menekankan agar akal pikiran harus dijaga betul, jangan sampai diperlemah. Baik itu berasal dari faktor diri kita sendiri maupun dari faktor gangguan dari luar. Misalnya tidak gunakan faktor biasanya dari dalam itu adalah kemalasan, minim ikhtiar, tidak mau berusaha. Apalagi dari luar itu mengonsumsi narkoba, minuman keras dan lainnya. Kemudian yang terakhir di video saya ini adalah manfaatnya ketika orang tersebut berpikir kritis. Pertama, mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah, menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, mendorong untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Barangkali inilah dulu videonya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.